Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cucu Larasati dari kelas PLB 2021A, nomor urut NIM 210100440005. Kali ini saya akan membahas tentang berita hoax. Apa sih yang kalian ketahui tentang berita hoax? Hoax atau berita bohong adalah suatu informasi yang dimana informasi tersebut tidak benar adanya, atau informasi berita yang mengada-ngada. Hoax. Hoax merupakan informasi yang direkayasa untuk menutupi informasi yang sebenarnya. Dengan kata lain, hoax diartikan sebagai upaya pemutarbalikan fakta menggunakan informasi yang meyakinkan tetapi tidak dapat diverifikasi kebenarannya. Dapat pula diartikan sebagai tindakan mengabutkan informasi yang sebenarnya dengan cara membanjiri suatu media dengan pesan yang salah agar bisa menutupi informasi yang benar. Hoax menurut Septiaji Eko Nugroho adalah sebuah informasi yang direkayasa. Informasi tersebut dibuat untuk menutup-nutupi informasi yang sebenarnya. Selain itu, hoax juga merupakan upaya untuk memutarbalikkan fakta. Fakta tersebut akan diganti dengan informasi-informasi yang meyakinkan, tetapi tidak dapat diverifikasi kebenarannya. Yang selanjutnya ada tujuan hoax atau berita bohong. Tujuan dari hoax adalah membuat masyarakat merasa tidak aman, tidak nyaman, kebingungan, serta merasa cemas. Yang selanjutnya ciri-ciri hoax. Yang nomor pertama, nomor 1, adalah berita yang didapatkan menimbulkan kecemasan, kebencian, atau permusuhan antar satu sama lain. Yang kedua, ada sumber berita jelas yang dapat dimintai pertanggungjawaban atau klarifikasi. Yang ketiga, informasi berita bersifat menyerang, berat sebelah, dan tidak netral. Yang keempat, memiliki judul provokatif yang tidak sesuai dengan isi berita. Yang kelima, memaksa untuk membagikan berita tersebut agar berita yang dibagikan menjadi viral. Yang keenam, berita yang diluncurkan tidak menyeluruh, ada fakta yang disembunyikan dan memelintir informasi yang diberikan oleh sumber terpercaya. Yang ketujuh, menggunakan data dan foto fiktif agar berita yang ditulis dapat dipercaya. Yang kedelapan, memanipulasi fakta yang sebenarnya. Dan yang nomor 9, ditulis oleh media yang tidak kredibel. Berikutnya ada jenis-jenis berita hoax atau berita bohong. Jenis-jenis berita hoax atau berita bohong antara lain yang pertama ada fake news atau berita bohong. Fake news ini adalah berita yang berusaha menggantikan berita yang asli. Berita ini bertujuan untuk memalsukan atau memasukkan ketidakbenaran dalam suatu berita. Penulis berita biasanya menambahkan hal yang tidak benar dan teori persekongkolan makin aneh, makin baik. Berita bohong bukanlah komentar humor terhadap suatu berita. Yang kedua, clickbait atau tautan jebakan adalah tautan yang diletakkan secara strategis. Didapat suatu situs dengan tujuan untuk menarik orang masuk ke situs lainnya. Konten ini dibuat di dalam tautan sesuai fakta, namun judulnya dibuat berlebihan atau dipasang gambar yang menarik untuk memancing pembaca. Yang ketiga ada confirmation bias atau bias konfirmasi. Adalah kecenderungan untuk menginterpretasikan kebiasaan yang baru terjadi sebaik bukti dari kepercayaan yang sudah ada. Yang keempat, ada misinformation atau informasi yang salah atau tidak akurat. Informasi ini bertujuan untuk menipu. Yang kelima, ada satire. Satire sendiri adalah sebuah tulisan yang menggunakan humor, ironi, hal yang dibesar-besarkan untuk mengomentari kejadian yang sangat hangat. Berita satire ini dapat dijumpai di pertunjukan televisi seperti Saturday Night Live dan This Hour Has 22 Minutes. Yang keenam,
Post-truth pasca kebenaran. Kejadian di mana emosi berperan daripada fakta untuk membentuk sebuah opini. Membentuk opini publik. Yang ketujuh, propaganda adalah aktivitas menyebarluaskan informasi fakta, argumen, gosip, setengah kebenaran, atau bahkan kebohongan untuk mempengaruhi opini publik. Yang selanjutnya adalah saluran penyebaran berita hoaks. Saluran penyebaran berita hoaks diantaranya ada radio, email, media cetak, sosial media, situs web, televisi, dan aplikasi chatting. Dapat dilihat bahwa sosial media merupakan saluran penyebaran berita hoaks terbesar, sedangkan aplikasi chatting merupakan saluran penyebaran berita terbesar yang kedua. Yang selanjutnya ada bentuk hoaks yang sering diterima. Yang pertama ada tulisan, yang kedua gambar, yang ketiga video. Bentuk berita hoaks yang sering diterima dapat disimpulkan bahwa bentuk hoaks yang terbanyak adalah dalam bentuk tulisan. WhatsApp adalah salah satu media yang sering digunakan sebagai tempat penyebaran hoaks. Selain itu, Facebook juga salah satu media yang sering digunakan sebagai tempat penyebaran hoaks. Hampir setiap hari kita menerima kiriman berbagai jenis hoaks dari media tersebut. Yang selanjutnya ada dampak dari berita hoaks. Yang pertama, menimbulkan perpecahan. Yang kedua, menurunkan reputasi seseorang. Yang ketiga, tidak lagi percaya dengan adanya fakta. Yang keempat, menimbulkan opini yang negatif. Yang kelima, merugikan masyarakat. Yang terakhir ada cara agar terhindar dari berita hoaks. Caranya di antara lain ada yang pertama, pastikan tidak terpengaruh dengan judul berita yang provokatif. Yang kedua, upayakan untuk membaca berita atau artikel, juga menonton video sampai selesai. Baru kemudian menganalisis apakah berita tersebut mengandung ciri-ciri hoaks atau tidak. Yang ketiga, bisa mengenalinya melalui berita yang diakses. Jika alamat URL situs web yang dituju mencurigakan atau tidak terkenal, ada indikasi bahwa berita tersebut adalah hoaks. Yang keempat, cek keaslian foto kejadian. Apakah benar foto tersebut berkaitan dengan berita yang dibaca atau tidak. Saat ini konten foto maupun video dapat dimanipulasi dengan mudah. Yang kelima, aktiflah berdiskusi bersama orang yang dipercaya dan bergabung dengan komunitas anti berita bohong. Berikut daftar pustaka. Sekian dari saya. Bila ada salah kata, salah perbuatan, salah berucap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.